Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pensuci hati melalui kisah-kisah nyata. Ini ada salah satu kisah nyata yang saya baca di salah satu kitab yang berjudul Kesaksian Seorang Dokter. Kisah-kisah nyata yang ada di dalam kitab ini berdasarkan pengalaman Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair, SPJP, dokter spesialis bedah dan jantung selama praktek beliau. Ini salah satu cerita kisah nyata yang beliau angkat di bukunya. Salah satu judulnya beliau beri judul Lari dari Kenyataan. Begini ceritanya. Seorang pemuda berusia 17 tahun terkena tembakan peluru nyasar. Maka kedua orang tuanya segera membawanya ke rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, pemuda itu memandang wajah ibunya yang sedang menangis sedih seraya berkata, "Wahai ibunda, janganlah engkau bersedih. Demi Allah, aku dalam keadaan baik. Sesungguhnya aku akan meninggal. Demi Allah, aku mencium semerbak wangi surga." Setibanya di ruang gawat darurat, seorang dokter berusaha untuk menanganinya. Akan tetapi pemuda itu berkata, "Wahai saudaraku, sungguh aku akan mati. Aku telah mencium semerbak wangi surga. Karena itu janganlah engkau merepotkan dirimu. Aku hanya menginginkan kehadiran ayah dan ibuku di sisiku." Setelah kedua orang tuanya berada di sisinya, pemuda itu menyampaikan selamat tinggal kepada keduanya untuk selamanya, lalu melantunkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Allah yang hak selain Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan jari telunjuk tangan kanan menunjuk, sebagaimana orang sedang membaca tasyahud dalam sholat. Setelah sholat maghrib, saya menemui saudara Dia, seorang pegawai yang bertugas memandikan jenazah di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Ia menceritakan kejadian tersebut dan meyakinkan bahwa dirinya lah yang membuka genggaman tangan pemuda tersebut. Ia mendapati jenazah pemuda dalam keadaan segar bugar, suatu keajaiban yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Saat orang tuanya ditanya mengenai kehidupan pemuda tersebut, mereka menerangkan almarhum sejak memasuki umur akhir balik adalah orang yang selalu membangunkan kami untuk menunaikan sholat subuh. Ia sangat tekun menunaikan sholat malam dan membaca Al-Quran, selalu berusaha untuk mengikuti sholat wajib berjamaah di masjid. Ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam setiap pelajarannya. Ia termasuk peraih ranking atas di kelas 2 SMA. Kemudian saya menceritakan kisah ini kepada seorang dokter ahli bedah jantung lainnya, di mana dokter itu mengajukan cuti selama 1 minggu tanpa ada sebab dan alasan yang mendesak. Ia hanya mengatakan alasan yang sangat sederhana. "Aku ingin berintrospeksi atau muhasabah. Apalah artinya diriku ini jika dibandingkan dengan seorang pemuda yang penuh dengan kebaikan tersebut?" Kemudian saya menghubungi dokter ahli bedah jantung yang lainnya yang bekerja di Jeddah. Ia pun tidak kuasa menahan perasaannya lalu menangis terharu. Saya sangat berbahagia menyaksikan perubahan pada kedua dokter tersebut. Kenapa? Karena kedua dokter itu merasa iri kepada pemuda tersebut atas kemuliaannya dengan amal ibadah ukhrawinya, bukan karena harta benda yang telah dikumpulkannya. Ini merupakan fenomena yang menyejukkan. Akan tetapi sayangnya orang-orang pada zaman sekarang banyak yang terlena dan larut dalam berlomba-lomba untuk mengumpulkan kemewahan dunia. Padahal bagi Allah Ta'ala, dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk.
Sebuah pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Masih adakah orang yang mau berlomba-lomba bersama saudara-saudaranya dalam beramal soleh? Masih adakah orang yang apabila melihat saudaranya duduk sambil memegang mushaf setelah menunaikan salat asar lalu membacanya, ia tertegun seraya bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa aku tidak ikut serta duduk dan membaca Al-Quran sebagaimana yang ia lakukan? Segera orang itu duduk mengambil Al-Quran dan membaca sepuasnya. Masih adakah di antara kita ketika melihat tetangganya atau kerabatnya bangun di malam hari untuk menunaikan salat malam, ia merasa iri lalu bertanya kepada diri sendiri, kenapa ia bangun untuk menunaikan salat malam sedangkan aku tidak? Betulkah aku mengharapkan surga sebagaimana ia mengharapkannya? Betulkah aku memimpikan apa yang ia mimpikan? Kemudian orang ini beranjak untuk menunaikan salat malam walaupun sebentar. Lalu timbul pertanyaan yang lain. Berapa banyakkah umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menjaga salat malamnya pada masa-masa sekarang ini? Sungguh sangat sedikit, sungguh sayang sekali. Suatu hari ada seorang wanita yang mengalami gagal jantung. Dibawa kepada kami, setibanya di ruang gawat darurat, detak jantung wanita tersebut berhenti. Maka kami segera melakukan terapi shock pijat 2 menit. Kemudian wanita tersebut membuka kedua matanya. Ia memandang ke arah langit seraya mengangkat tangan kanannya sambil melantunkan bacaan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu detak jantungnya berhenti lagi. Maka kami melakukan terapi seperti sebelumnya sampai beberapa kali, namun kami tidak berhasil. Ternyata suratan takdir kematian telah menjemputnya. Ia meninggal untuk selamanya. Semoga Allah merahmati wanita itu dan juga merahmati kita semua. Saya keluar dari ruang rawat untuk menemui suaminya dan menyampaikan berita duka kepadanya. Setelah mengucapkan takziah dan bela sungkawa, saya menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada istrinya sebelum meninggal dunia. Lalu saya menanyakan tentang amal perbuatan istrinya di masa hidupnya. Pria tersebut berkata, saudara tidak usah heran dengan apa yang saudara saksikan. Saya bertanya, kenapa bisa begitu wahai saudaraku? Ia menjawab, sejak aku menikahinya 35 tahun yang lalu, ia tidak pernah meninggalkan sholat malam kecuali karena halangan syar'i. Semoga ia berbahagia. Ia telah banyak mengingat Allah, maka Allah Ta'ala mengingatnya untuk membaca syahadat di akhir hayatnya, dan ia pun menutup usianya dengan bersyahadat. Pada kesempatan ini saya bertanya kepada diri saya sendiri, juga kepada saudara-saudara saya, bukankah Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, lalu menyeru, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun dariku, niscaya aku akan mengampuninya. Apa yang sedang kita lakukan saat Allah Ta'ala menyampaikan seruannya ini? Sayangnya kita sedang lelap menenggur tertidur. Tidakkah kita malu kepada Allah Ta'ala saat Dia turun ke langit dunia sedang kita tidur lelap? Coba Anda renungkan. Rasulullah SAW mendirikan sholat malam hingga kedua kakinya bengkak, padahal segala kesalahannya baik di masa lalu maupun masa mendatang telah diampuni. Dan ketika istrinya Aisyah radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan semua ini? Padahal segala kesalahanmu baik di masa lalu maupun masa datang telah diampuni. Beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Wahai saudara, tidak inginkah Anda menjadi salah satu dari mereka yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya?
Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Sesungguhnya mereka adalah para penghuni surga Firdaus. Sungguh keadaan kita saat ini sangat menyedihkan sekali. Saat muadzin mengumandangkan panggilannya di masjid, ternyata yang hadir hanya satu shaf. Itu pun kadang tidak sempurna. Lalu sang imam menutup salatnya dengan bacaan salam seraya membalik badannya, dan ia mendapati kebanyakan dari makmumnya sedang menyempurnakan salatnya. Coba bandingkanlah kondisi ini dengan kondisi mereka yang disebutkan pada ayat di atas. Lalu di manakah orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah? Bagaimanakah kedudukan orang-orang yang meninggalkan salat jamaah itu jika dibandingkan dengan mereka yang disebutkan di dalam ayat di atas? Sungguh mereka telah lalai, mereka telah lengah. Mungkinkah hal ini dilakukan oleh orang-orang soleh pendahulu kita? Mereka ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, atau bahkan 4 rakaat dalam salat berjamaah. Sungguh hal itu tidak mungkin mereka lakukan. Akan tetapi orang-orang sekarang ini sedikit sekali yang menyesal atau merasa sedih saat mereka tertinggal dalam salat jamaah. Apakah mereka tidak sadar telah kehilangan sesuatu yang sangat bernilai yang seharusnya mereka bersegera untuk meraihnya? Tidak mengertikah mereka bahwa para orang-orang soleh pendahulu kita sangat kehilangan dan merugi apabila mereka tertinggal takbiratul ikram bersama imam? Bahkan sampai ada yang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas musibah tersebut. Coba sekarang Anda lihat apalah artinya kita jika dibandingkan dengan mereka. Tidak aneh jika kita lihat generasi muda sekarang tersesat jauh karena orang tua mereka lebih lalai dan lengah. Mereka tidak bisa memenuhi hak diri mereka sendiri, apalagi memenuhi hak anak keturunan mereka. Anak-anak itu membutuhkan bimbingan dan arahan serta mengharapkan suri tauladan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sebagaimana mereka juga menantikan doa dari ayah dan ibu mereka. Siapakah yang akan membimbing mereka menuju kebaikan dan keteguhan jika orang tua mereka melalaikan salat berjamaah dan melupakan salat malam? Lalu para orang tua berteriak-teriak menyalahkan HP dan kafe-kafe yang memang punya andil besar dalam merusak akhlak dan masa depan generasi muda. Akan tetapi sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kerusakan tersebut adalah orang tua yang kurang memberikan arahan, bimbingan dan doa untuk anak mereka. Di samping itu, meskipun mereka berdoa, mereka tidak berusaha agar doanya dikabulkan dengan menyempurnakan pelaksanaan ibadah, seperti memperhatikan sholat wajib, menekuni sholat malam, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Para orang tua melarikan diri dari kenyataan ini. Mereka menuduh orang lain yang telah menyebabkan kerusakan ini, padahal penyebab utamanya adalah mereka sendiri. Sungguh benar firman Allah Ta'ala saat mengisahkan hambanya Nabi Zakaria alaihissalam. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Robnya, "Ya Robku, jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara sebab dikabulkannya doa Zakaria, Nabi Zakaria, adalah bahwa ia dan keluarganya selalu menyembah Allah Ta'ala berdasarkan pemahaman yang benar, dengan didorong oleh rasa pengharapan yang tulus dan rasa takut kepadanya. Mereka menunaikan ibadahnya dengan khusyuk. Demi Allah, dengan selalu menunaikan salat tepat pada waktunya secara berjamaah, melaksanakan salat malam, khusyuk dalam ibadah, selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi pribadi-pribadi yang baik dan soleh, maka akan segera terlihat perbaikan atas diri mereka. Sungguh Allah lah yang berada di balik setiap kehendak
dan dialah yang maka akan segera terlihat perbaikan atas diri mereka. Sungguh Allah lah yang berada di balik setiap kehendak dan dialah yang memberikan petunjuk. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Demikian kisah singkat ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat permanen. Maka